Tombak-tombak itu menusuk dan membekukan raksasa itu, menahannya di tempat. Hayang bergegas ke arah Seonwoo yang terjatuh, berteriak agar pria itu tersadar dari kebingungannya. Seonwoo bersandar pada Yura, kemungkinan tipe dari sumber asli, sebelumnya bersama Hayang, namun di sini disebut bersandar pada era Yura, untuk mendapat dukungan saat mereka bergerak bersama. Keduanya kelelahan akibat pertempuran. Menghadapi monster hijau yang mengaum, Seonwoo mengumpulkan energi biru di tangannya untuk menyerang. Dengan tekad bulat, Seonwoo menyuruh Yura menyingkir agar ia bisa menangani musuh itu. Seonwoo menembakkan sinar kuat yang meledakkan monster itu ke seberang arena. Monster tersebut hancur berkeping-keping, membuat Seonwoo dan Yura tercengang tetapi aman. Penonton di tribun bereaksi dengan syok dan terkejut melihat apa yang baru saja mereka saksikan. Pertarungan itu disiarkan langsung, dan pemirsa online takjub karena siswa peringkat rendah di sekolah itu berhasil menggunakan teknik tingkat lanjut dengan sangat terampil. Seorang pria di antara penonton berkomentar bahwa Seonwoo jauh lebih mampu dari yang diperkirakan. Kerumunan meledak, bersemangat karena pertandingan itu ternyata jauh lebih baik dari yang mereka antisipasi dan terkesan dengan Seonwoo maupun Yura. Yura dengan gembira merayakan bersama Seonwoo, memberitahu guru mereka bahwa mereka berhasil, sementara Seonwoo merespons dengan canggung. Pesan sistem memberitahu bahwa ratusan orang mengingat wajahnya. Ia memperoleh pencapaian, poin, serta menarik perhatian atau kebencian karakter penting. Tetapi ia berpikir ujian itu sendiri bukanlah yang terpenting saat ini. Melihat jam menunjukkan pukul 12 siang, ia fokus pada periode waktu kritis yang ia ingat. Melihat pria berjas berjalan di kampus, Seonwoo menyadari berbagai kejadian menyimpang dari cerita asli. Siswa-siswa berkeliaran di sekitar gerbang sekolah, tidak menyadari perubahan yang mengancam. Seonwoo bertanya-tanya apakah tindakannya mengubah plot aslinya dan menyimpulkan bahwa metode menyelamatkan sekolah pun mungkin akan berubah. Peringkat ujian tengah semester menampilkan Lee Seojun dan Yura di posisi pertama, sedangkan Seonwoo dan Hayang di posisi kedua. Yura memperhatikan Seonwoo berkeringat gugup dan bertanya apakah ada yang salah. Seonwoo mengabaikannya sebagai tanda kelelahan dan menyuruh gadis itu pergi duluan ke ruang pelatihan sehingga ia nantinya bisa memberinya masukan. Yura berasumsi bahwa ia pasti telah melakukan kesalahan dalam ujian, tetapi Seonwoo mendesaknya untuk percaya diri. Ia dengan tulus memberitahu Yura bahwa gadis itu tampil dengan sempurna hari ini, membuatnya gugup sekaligus tersentuh. Yura tersipu dan berterima kasih padanya, jelas terdorong oleh pujiannya. Saat mereka berpisah, gadis itu menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik dan tidak perlu khawatir datang ke ruang pelatihan jika sedang kesakitan. Setelah Yura pergi, Seonwoo mencatat bahwa campur tangannya tadi telah mengacaukan garis waktu yang asli. Ia memutuskan ia harus memeriksa seberapa banyak cerita ini berubah dari novel yang ia ketahui. Berjalan menuju area kampus yang sibuk, ia ingat bahwa Seojun seharusnya ada di sini pada saat ini menurut naskah aslinya. Seonwoo melihat Seojun dikelilingi oleh banyak orang, tepat seperti yang ia perkirakan. Para perekrut, scout, dari berbagai guild mengerumuni Seojun dengan kartu nama mereka, masing-masing memohon agar pemuda itu bergabung dengan guild mereka. Sigma Guild bahkan menawari Seojun sewa apartemen dan dengan lantang mengiklankannya sebagai rekrutan ideal mereka. Seojun tertawa gugup dan menjelaskan bahwa ia baru berusia 18 tahun, terlalu muda untuk secara resmi bergabung dengan guild. Para perekrut mendesaknya untuk setidaknya mengambil kartu mereka, mengatakan bahwa mereka melewatkan pemantauan tahun ketiga hanya untuk menontonnya. Saat kerumunan mendesak masuk, Seonwoo memanggil Seojun. Seonwoo memberitahunya bahwa guru mereka, Jang Ancheol, sedang mencarinya untuk mendiskusikan hasil ujiannya. Dua perekrut yang menyaksikan pertandingan Seonwoo mendiskusikan bahwa mantan siswa peringkat terakhir tersebut bertarung dengan sangat stabil dan menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat. Seonwoo tersenyum tipis, senang bahwa mereka memandangnya secara positif. Seojun tertarik mendengar Seonwoo dibicarakan. Menggunakan alasan agar tidak membuat guru menunggu lama, Seojun berlari pergi, berjanji untuk mendengarkan tawaran guild nanti. Beberapa perekrut yang kecewa menyadari bahwa mereka hampir membuat Seojun menandatangani kontrak sebelum ia menyelinap pergi. Pejabat lain memutuskan untuk kembali menonton ujian tahun ketiga sebagai gantinya. Jang Hyunwoo dari gugus tugas khusus bertanya kepada seniornya bagaimana pertarungan Seojun. Pemimpin tim, Kim Dukian, menjawab bahwa penampilan Seojun sangat mengesankan. Mereka berkomentar bahwa Seojun bertarung selayaknya murid ketiga dari penyihir terkuat yang terkenal, Ketua Kim Jin-cheol. Dukian menambahkan bahwa Seojun masih kurang pengalaman tempur yang sebenarnya, dan bahwa mereka hanya di sini untuk memantaunya setelah ia lulus nanti. Hyunwoo bercanda bahwa ia datang karena menyesal tidak berbicara dengan Seojun selama insiden Sungai Han. Dukian merenung bahwa jika Seojun bertarung saat itu, ia mungkin sudah memiliki pengalaman tempur yang disebutnya kurang. Kemudian, ia menanyakan pendapat Hyunwoo tentang siswa peringkat terakhir yang bertarung tadi. Hyunwoo mengatakan Kim Seonwoo, siswa yang seharusnya paling lemah, menunjukkan naluri tempur yang luar biasa.
Ia merefleksikan bahwa kemampuan Seonwoo untuk langsung menganalisis titik lemah musuh melampaui sekadar bakat dan biasanya berasal dari pengalaman yang ekstensif. Hyunwoo, yang terkejut, memanggil seniornya atas realisasi ini. Dukian menertawakannya, mengatakan, tidak masuk akal berpikir seorang anak berusia 18 tahun bisa mendapatkan pengalaman sebanyak itu. Hyunwoo kemudian ingat Seonwoo adalah siswa yang pernah dikatakan Seojun mirip dengan penyihir Kim Jinwoo. Ia ingat bahwa petarung luar biasa dalam ujian hari ini memang Seonwoo dari kelas Seojun. Dukian masih merasa aneh bahwa siswa semuda itu dapat menggunakan perwujudan tipe kompresi yang kuat. Hyunwoo memutuskan ia harus mengingat nama Kim Seonwoo. Di tempat lain, seorang guru datang terlambat setelah mengawasi angkatannya dan bergabung dengan kelompok orang dewasa tersebut. Orang tua, guru, dan para tamu berkumpul di luar gedung, mengobrol tentang ujian sebelumnya. Seonwoo dan Seojun duduk di tangga, dan Seojun berterima kasih kepadanya karena telah membantunya melarikan diri dari cengkeraman perekrut. Seonwoo berkata ia ingin melihat preview ujian tahun ketiga untuk tahun depan dan menyeret Seojun kembali untuk menontonnya. Seojun mengeluh ia tidak ingin dipojokkan oleh perekrut lagi, tetapi Seonwoo meyakinkannya bahwa mereka berada di area khusus yang terpisah dan masuk melalui pintu yang berbeda. Seonwoo dengan tajam bertanya, apakah Seojun ingin mempertahankan posisi peringkat satunya. Seojun setuju untuk menonton dengan tenang agar mereka tidak menarik perhatian perekrut manapun, dan Seonwoo pun menyetujuinya. Saat ujian tahun ketiga berlanjut, Seonwoo ingat bahwa dalam cerita aslinya, serangan utama dimulai di aula tahun ketiga. Ia ingat lokasi serangan dipilih karena memudahkan kontak dengan kolaborator orang dalam. Dalam cerita itu, karena tidak ada yang tahu kapan serangan akan dimulai, Seonwoo berencana menahan Seojun di dalam aula ujian sambil mencari sang pengkhianat, Geonhye. Ia berpikir itu masih cara tercepat untuk melindungi pahlawan yang diramalkan. Kemudian ia bertanya pada Seojun, apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi setelah ujian? Seojun mengira maksudnya adalah para perekrut guild dan mengatakan perhatian semacam itu normal baginya, yang meyakinkan Seonwoo bahwa Seojun baik-baik saja. Seonwoo menyimpulkan bahwa alur cerita secara keseluruhan sebagian besar masih utuh dan merasa lega. Di dalam aula tahun ketiga, pertandingan sparring berikutnya resmi dimulai dengan sorak-sorai dari penonton. Di luar, seseorang melaporkan bahwa para perekrut telah memasuki aula ujian tahun ketiga. Seorang wanita berambut perak yang sedang membaca buku mencatat bahwa peristiwa berjalan persis seperti yang diprediksi orang dalam mereka. Sang dalang yang mengenakan setelan jas bertanya padanya bagaimana kelanjutan rencana mereka. Di tempat lain, seorang kaki tangan mengungkapkan bahwa mereka telah menyembunyikan perangkat pemanggil monster di seluruh sekolah. Agen lain mengambil satu perangkat yang disembunyikan di semak-semak. Seorang pria berotot berkomentar bahwa sekutu monster mereka, Jansen, akan mengamuk saat melihat manusia, jadi mereka menempatkannya di tempat terpencil. Wanita berambut perak itu memuji pekerjaan Yang dan mengatakan rencana mereka hanya berhasil karena Tuan Geonhye bergabung dengan mereka. Geonhye bangkit dari bangku dan mengatakan sudah waktunya untuk memulai. Ia memanggil bola ungu yang bercahaya, menyatakan dimulainya perburuan mereka terhadap anak ramalan. Kembali ke arena, seorang siswa tahun ketiga melepaskan sihir emas cemerlang dalam duel yang sengit. Park Min-hye berjuang untuk memblokir rentetan serangan emas. Karena kewalahan, Min-hye mengangkat tangannya dan menyerah. Pengawas mengumumkan Park Min-hye mengundurkan diri. Kim Chen-hyun kemudian dinyatakan sebagai pemenang akhir pertandingan. Chen-hyun berdiri dengan tenang bersama bilah energi emasnya, baru saja memastikan kemenangan. Menonton dari tribun, Seojun berseru bahwa ujian tahun ketiga sangat mendebarkan. Ia menganalisis bahwa Chen-hyun adalah model penyihir tipe perwujudan sementara gerakan Park Min-hye setajam silet, dan Seonwoo tanpa sadar setuju. Namun, Seonwoo merasa terganggu. Ia mencatat bahwa ia telah memindai arena dan Geonhye belum muncul seperti yang dilakukannya di cerita aslinya. Seojun memperhatikan tatapannya yang mencari-cari dan bertanya, siapa yang ia cari. Seonwoo beralasan bahwa ia hanya berharap ada guild yang mencoba merekrutnya juga. Seojun memberitahunya bahwa ia telah berkembang pesat sejak semester dimulai, dan bahwa siapapun yang melihat ujian hari ini akan terkejut. Ia kemudian mulai bertanya bagaimana Seonwoo bisa berlatih secepat itu, tetapi terpotong. Seonwoo tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke atas dengan waspada. Seluruh area tempat duduk bermandikan cahaya ungu saat pelindung besar mulai terbentuk di sekitar stadion. Seonwoo menyadari dengan ngeri bahwa kubah sihir besar sedang terbentuk, sesuatu yang tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Ia mengonfirmasi bahwa peristiwa pelindung ini tidak pernah terjadi di garis waktu aslinya, yang berarti sejarah telah berubah. Adegan berulang untuk menekankan keterkejutan semua orang saat pelindung ungu menyelimuti arena. Seonwoo berpikir dengan rasa tak percaya bahwa peristiwa seperti ini benar-benar bukan bagian dari cerita yang ia ketahui. Ia kembali mencatat bahwa fenomena ini tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya, menggarisbawahi seberapa jauh realitas telah menyimpang. Seseorang di luar menggedor pelindung itu, mendapatinya padat dan tak tertembus. Para penonton di luar kubah menyadari sebuah pelindung telah muncul.
Mereka bertanya-tanya apakah terjadi kesalahan di sekolah dan memanggil para guru. Kerumunan berkumpul di sekitar dinding bercahaya itu, bingung dan bertanya apakah terjadi kecelakaan. Di dekat pelindung, salah satu koper tersembunyi diletakkan secara tidak menyenangkan di samping bangku. Koper itu aktif, berderak dengan energi ungu seolah bersiap untuk terbuka. Retakan kekuatan ungu biru yang berputar meledak dari koper, menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Pusaran itu stabil menjadi portal yang dipenuhi energi gelap dan mata merah yang bersinar. Dari tempat yang tak terlihat, Gyeonhae dengan tenang memberi perintah untuk menyerang. Monster-monster berhamburan keluar dari portal dan mengejar warga sipil yang melarikan diri, menjerit menyelamatkan nyawa mereka. Pengeras suara sekolah mengumandangkan pengumuman darurat bahwa monster telah menyusup ke kampus dan memerintahkan semua orang untuk mengungsi ke zona aman. Pengumuman itu berulang saat pelindung di sekitar arena bersinar, menjebak banyak orang di dalam sementara kepanikan menyebar di luar. Gyeonhae mengamati dengan angkuh bahwa semua guru, perekrut, dan penyihir kelas tempur tersegel di dalam pelindung. Ia menyimpulkan bahwa tanpa pelindung kuat di luar, anak ramalan akan terpaksa menampakkan dirinya. Di dalam pelindung, anggota gugus tugas khusus dengan kejam menebas monster dengan senjata mereka. Gyeonhae, yang bersembunyi di dekat sana, terkejut saat merasakan sesuatu yang tak terduga dalam pertempuran itu. Dukian berdiri di atas monster yang terbunuh dengan tombak berdarahnya di samping Hyunwoo, dan seseorang bertanya-tanya apakah gugus tugas khusus telah tiba. Para siswa mendengar bahwa gugus tugas khusus memang ada di sekolah. Yang lain menjelaskan bahwa gugus tugas pada awalnya datang untuk menonton pertandingan Seojun, tetapi sekarang sibuk melawan monster dan menyelamatkan orang-orang. Di dalam pelindung, Seojun dengan gugup bertanya-tanya apakah pemimpin tim Kim Dukian ada di sini, dan seorang guru mendesak para siswa untuk mempercayai mereka sampai pelindung itu dihancurkan. Seonwoo berpikir bahwa jika gugus tugas dapat bergabung dalam pertarungan dengan benar, mereka mungkin masih bisa membalikan keadaan, tetapi ia khawatir tentang pelindung itu sendiri. Ia menatap kubah raksasa itu dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menghancurkan pelindung yang begitu kuat. Di luar, seseorang menggedor dinding pelindung, memohon kepada para penyihir untuk menyelamatkan mereka dan menyesal tidak memasuki arena lebih awal. Guru tipe dukungan Kim Yeonjin mengatakan bahwa untuk segera melepaskan pelindung, mereka membutuhkan penyihir dukungan peringkat A lainnya selain dirinya, yang saat ini tidak mereka miliki karena penyihir semacam itu jarang ada. Ia bersikeras mereka terus mencari karena melakukannya sendiri akan memakan waktu 30 menit, terlalu lama bagi mereka yang terjebak di dalam. Mendengar hal ini, Seonwoo menyadari mengandalkan hanya pada dua petarung gugus tugas lama itu adalah mustahil dan masalah sebenarnya adalah kekuatan pelindung, bukan waktu. Ia ingat bahwa pelindung sihir Gyeonhae dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Seonwoo ingat bahwa dalam cerita aslinya, bahkan Seojun tidak dapat mengalahkan Gyeonhae secara langsung kecuali dengan penyergapan. Menerima bahwa ia harus turun tangan secara pribadi, Seonwoo melangkah maju dan menawarkan diri untuk mencoba. Sebelum ia dapat bertindak, sesuatu menarik perhatiannya dan membuatnya berhenti. Seorang wanita memperkenalkan dirinya sebagai penyihir dukungan udara yang Yong Eun, mengatakan ia kebetulan berada di dekat sana. Sambil tersenyum, yang menawarkan diri untuk mengambil alih upaya penghancuran pelindung, dan Yeonjin mengenalinya sebagai Yang Heun. Sambil memperhatikan, Seonwoo tahu Yang Heun diam-diam adalah seekor iblis dan berpikir menuduhnya sekarang hanya akan menciptakan kecurigaan tanpa bukti. Yang Heun mulai menyalurkan sihir ungu yang kuat ke dalam pelindung. Ia memberitahu Yeonjin bahwa ia akan mulai dan meminta bantuan, dan Yeonjin dengan sigap setuju. Para penonton melihat saat lingkaran sihir yang kompleks bermekaran di seluruh pelindung sementara kedua wanita itu bekerja sama. Seojun merasa lega bahwa para guru sedang mengatasi masalah ini dan berasumsi mereka akan segera dibebaskan. Namun Seonwoo dengan tenang berkata tidak. Meraih lengan Seojun, Seonwoo bersikeras agar mereka pergi dan berjanji akan menjelaskannya nanti. Saat mereka pergi, Yeonjin merasakan sesuatu yang aneh pada pelindung tersebut dan menjadi gelisah. Ia menyadari bahwa ketika mereka melepaskan pelindung dari satu sisi, lapisan kedua segera memperkuatnya dari sisi yang berlawanan. Merasa waspada, Yeonjin menyadari bahwa pelindung tersebut sebenarnya semakin kuat, bukan melemah. Mengamati reaksinya, Gyeonhae mencatat bahwa guru tipe dukungan itu sangat tanggap. Ia memutuskan harus mengganggunya dan mengalihkan perhatiannya. Gyeonhae tiba-tiba menyiapkan kekuatannya. Tangannya bersinar dengan energi gelap. Sementara itu, di dalam arena, Dukian dan Hyunwoo terus menebas monster saat lebih banyak lagi yang menyerbu mereka. Beberapa goblin tiba-tiba menjerit saat sesuatu mulai memengaruhi mereka. Mata salah satu goblin menggelap dengan aneh, mengisyaratkan ancaman atau kendali baru. Meskipun begitu, gugus tugas terus menebas monster dalam pertarungan jarak dekat yang sengit. Hyunwoo mengutuk pelan saat pertempuran berlarut-larut. Di luar, seekor goblin menerjang Yang Heun saat ia berdiri di dekat pelindung, tampak rentan. Sebuah tebasan merah melintang dan darah menyemprot saat sebuah serangan mencegat monster itu. Goblin itu dibelah dua oleh tombak Dukian, menyelamatkan Yang Heun pada detik terakhir.
Dukian melangkahi mayat itu, menarik tombak berdarahnya hingga bebas. Ia bertanya pada Yang Heun apakah ia baik-baik saja. Setelah menyelamatkannya, Yang Heun dengan tenang berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Sementara Dukian mengamati bahwa ia dan Yeonjin sedang mencoba memecahkan pelindung dari dalam maupun luar. Pada saat yang sama, senjata atau mantra bermata merah Gyeonhae yang menyala menajam, menandakan langkah selanjutnya dalam konfrontasi yang sedang berlangsung. Gugus tugas bertarung melawan goblin sementara pengguna tombak, Dukian, melepaskan busur merah lebar, memaksa sekutunya untuk menghindar. Seorang junior panik karena seniornya hampir tertabrak, tetapi sang senior mengatakan bahwa jika sampai tertangkap, itu akan mengorbankan lencana gugus tugasnya. Kesal, senior pengguna tombak dan sekutunya menyerang maju dengan senjata bercahaya ke arah lebih banyak goblin. Pria pengguna petir berjanji atas kehormatan gugus tugas untuk melindungi penyihir dukungan, yang dengan gugup menyetujuinya. Penyihir dukungan itu, Heun, tersenyum gelap dan berterima kasih padanya, menyembunyikan niat jahat. Di tempat lain, di belakang aula pengujian, seorang siswa bertanya-tanya mengapa mereka datang ke tempat terpencil ini. Temannya, Seonwoo, menjelaskan mereka memilih area kosong ini untuk diam-diam memecahkan pelindung alih-alih bergabung dengan upaya di gerbang depan. Siswa berambut coklat itu, Seonwoo, mengungkapkan bahwa penyihir dukungan yang Yong-eun, Heun, sebenarnya adalah iblis yang diam-diam memperkuat pelindung. Seojun bersikeras mereka harus memperingatkan semua orang, tetapi Seonwoo menahannya, mengatakan mereka tidak punya bukti. Seonwoo berpendapat bahwa bakat pelindung Seojun yang diakui memungkinkannya membuktikan hal itu, meskipun Seojun ragu orang akan mempercayainya. Seonwoo mengusulkan bahwa jika ia sendiri yang menghancurkan pelindung, Seojun harus menyebarkan kebenarannya. Ia menambahkan bahwa jika seorang jenius kelas dunia seperti Seojun yang angkat bicara, semua orang akan mempercayainya. Seojun terkejut oleh kepercayaan ini. Setelah berpikir, Seojun setuju dan bertanya apakah temannya itu benar-benar bisa menghancurkan pelindungnya. Seojun menghunus pedangnya sementara Seonwoo berlutut di lingkaran sihir, siap mencoba pelepasannya. Sebuah pesan sistem muncul kepada Seonwoo saat bakat uniknya, Outsiders Benefit, keuntungan pihak luar, aktif. Bakat itu menganalisis formula sihir pelindung sekitarnya yang luas. Yang Yong-eun merasakan ada sesuatu yang salah, dan menyadari pelindung iblis agung sedang ditembus. Penonton ternganga saat pelindung iblis besar tinggi di atas akademi berhasil ditembus. Seonwoo menekan kedua tangannya ke pelindung, menyelesaikan pelepasannya. Ia dengan santai mengatakan itu bukan apa-apa, membuat Seojun terpana dengan kemudahannya. Seonwoo memberitahu Seojun bahwa mereka harus segera menyelesaikan insiden itu, tetapi Seojun menghentikannya dengan satu pertanyaan. Seojun bertanya mengapa ia terus menyembunyikan pencapaiannya ketika pengakuan publik akan menguntungkannya. Namun Seonwoo berkata bahwa ia puas dengan keadaannya sekarang. Seonwoo meminta Seojun untuk merahasiakan semua yang terjadi di sana. Adegan beralih kembali ke siang yang tenang di atas gedung akademi. Seorang pemimpin gugus tugas dengan marah menyalahkan Yang Heun karena tidak kompeten dalam menjaga pelindung. Yang Yong-eun, Heun, terkejut pelindung terkunci ganda itu berhasil ditembus, sementara seorang guru berambut merah dengan tenang memuji kerja kerasnya. Tim operasi khusus mengumumkan bahwa mereka akan menangani ancaman yang tersisa dari sini. Pemimpin pengguna tombak, Dukian, dengan ganas menebas goblin di medan perang. Ia terus membabat goblin sementara salah satu monster itu memekik dan menerjangnya. Ia memusatkan kekuatan ke tinju merahnya yang bercahaya untuk pukulan yang menghancurkan. Pukulannya membuat goblin terlempar dan menghancurkan tanah. Seorang penyihir petir wanita meledakkan lebih banyak goblin dengan listrik. Ia berkonsentrasi, matanya tajam di balik kacamata, petir melingkari lengannya. Sihirnya meletus saat pilar petir raksasa memusnahkan sekelompok musuh. Pemimpin pengguna tombak dengan tenang menangkupkan tangannya setelah pertempuran mereda. Ia memuji Guru Liang karena menyelesaikan pertempuran dengan bersih dengan mantra satu pukulannya yang kuat. Ia berterima kasih kepada para guru atas kerjasama mereka dan mengatakan bantuan mereka membuat pembersihan area menjadi cepat. Mereka menjawab bahwa melihat keterampilan unit itu adalah suatu kehormatan. Ia mencatat mereka masih tidak tahu di mana dalangnya bersembunyi dan memerintahkan pencarian penuh segera setelah mereka berkumpul kembali. Guru berambut merah itu berkata, ia tidak tahu siapa dalangnya, tetapi mencurigai Caesarang. Yang Yong-eun dengan cemas mencengkeram pakaiannya saat perhatian beralih kepadanya. Guru berambut merah meraih Yong-eun, menuntut untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia lakukan saat mengangkat pelindung. Orang lain mencoba menenangkan Yeonjin, tetapi Yeonjin berteriak bahwa Yong-eun mungkin iblis, mengejutkan orang banyak. Penonton mengkritik Yeonjin karena menuduh wanita yang menghilangkan pelindung dan mempertanyakan perilakunya sebagai seorang guru. Seorang anggota gugus tugas bertanya apakah mereka harus turun tangan, tetapi pemimpinnya memutuskan untuk menunggu dan melihat. Yong-eun mengejek Yeonjin, mengatakan pelindung itu memakan waktu lama hanya karena ia harus menyamai keterampilan Yeonjin yang buruk. Sementara Yeonjin bersikeras bahwa ia melihat sesuatu,
Seojun menunjukkan bahwa setiap kali Yeonjin menghilangkan pelindung itu secara misterius terkunci kembali dengan lapisan ekstra. Ia melangkah maju, memperkenalkan dirinya kepada guru Kim Yeonjin, dan mengonfirmasi bahwa ia hadir di aula ujian tahun ketiga. Yeonjin kagum karena Seojun memperhatikan anomali pelindung tersebut. Seojun hanya mengatakan bahwa ia merasakan ada yang aneh. Seojun teringat Seonwoo yang memintanya untuk merahasiakan perannya. Ia berbohong bahwa ia hanya memahami teori pelindung dengan baik. Berpikir bahwa ia benci berbohong kepada guru tetapi tidak punya pilihan. Para penyelidik berkomentar bahwa karena bahkan Seojun pun meragukan cerita pelindung tersebut, maka mereka memutuskan untuk menyelidiki penyihir dukungan Yang Yong-eun. Seorang pria berkerudung yang menyaksikan kejadian itu tampak tegang saat anggota gugus tugas melihat ke arahnya. Yang Yong-eun mengutuk dalam hati saat rencananya mulai terurai. Dikelilingi oleh orang-orang, ia secara mental memanggil guru Chunhye, bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sosok Chunhye yang diselimuti warna ungu gelap muncul dan memerintahkannya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Seojun segera mengidentifikasinya sebagai dalang dan memerintahkan gugus tugas untuk menangkapnya. Seojun dan pemimpin pengguna tombak melancarkan serangan gabungan biru dan merah ke arah Chunhye. Serangan simultan mereka menabrak bayangan Chunhye, menciptakan dampak yang keras. Setelahnya, pemimpin pengguna tombak berkomentar bahwa Yang Yong-eun ternyata adalah iblis peringkat A, yang membuat situasi menjadi serius. Yang Yong-eun, yang kini terungkap sebagai iblis, memutuskan bahwa jika misinya telah gagal, ia harus mengambil tindakan drastis. Beralih pada Seojun, pria-pria yang kerasukan di sekitar mereka menjerit dan mulai berubah menjadi iblis, menyebabkan kepanikan. Mata Yong-eun bersinar merah saat ia mengaktifkan kekuatan iblisnya sepenuhnya. Ia memerintahkan manusia yang bertransformasi itu untuk membunuh sebanyak mungkin orang sebelum mati. Sementara Seojun menghunus senjata sucinya yang bersinar, Seojun memegang senjata itu erat-erat, meresapinya dengan cahaya suci. Bekerja sama dengan pemimpin pengguna tombak, Seojun menebas Yang Yong-eun dalam serangan berdarah yang terkoordinasi. Berlumuran darah, Seojun memberitahu iblis itu bahwa ia memilih tempat yang salah untuk menyerang. Pemimpin pengguna tombak itu mengawasi dengan muram, siap melanjutkan pertarungan jika diperlukan. Salah satu pria bertransformasi yang mengamuk terbaring terluka parah sementara para healer dan orang lain mengelilinginya. Para guru menahan pria kerasukan lainnya dengan lingkaran sihir, mengingatkan semua orang bahwa ini adalah akademi sihir. Setelah pertempuran, pemimpin pengguna tombak berterima kasih kepada Seojun atas bantuannya dan mencatat bahwa sudah setahun sejak mereka bertemu di rumah ketua. Ia memuji pertumbuhan Seojun sebagai penyihir dan menyuruhnya untuk mengklaim hadiah penaklukan iblisnya, membuat Seojun gugup tetapi berterima kasih. Seojun berpikir seharusnya ia menanyakan nomor rekening pemimpin itu lebih awal untuk membayarnya kembali. Sementara kekacauan masih berkecamuk sebelumnya, Seojun merenung bahwa ucapan terima kasih yang sesungguhnya adalah milik temannya, Kim Seonwoo, yang berhasil menghancurkan pelindung. Dalam pertarungan lain, Seonwoo mengaktifkan sepatu sihirnya, Enchanted Shoe, memicu sihir angin biru saat ia bergerak. Ia menggunakan kecepatan itu untuk melepaskan embusan angin yang mengiris, membersihkan rintangan. Seonwoo terkejut melihat ledakan di dekatnya dan menyadari sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Ngeri, ia berteriak menolak saat berlari menuju sumber ledakan. Di dalam, Yura berdiri di tengah kobaran api saat sesosok iblis menyebutnya sebagai anak ramalan. Sementara temannya meringkuk di belakangnya, seorang pria berambut putih muncul, mengidentifikasinya sebagai Yura, siswa tahun kedua peringkat 2, dan mengatakan penampilannya mengecewakan. Pria itu mengejeknya sebagai jenius yang dianggap menyaingi Seojun, menyiratkan ia belum memenuhi reputasinya. Saat ia mempermainkan teman Yura yang ketakutan, ia mengejek Yura tentang sesuatu yang menahannya dari menggunakan kekuatan penuh. Temannya bertanya-tanya bagaimana keadaan berubah menjadi begitu mengerikan. Teman itu ingat bahwa ia dan Yura baru saja berlatih ketika monster dan iblis tiba-tiba menyerang. Bertekad untuk membantu, sang teman mengisi sihir birunya, bersumpah untuk bertarung di samping Yura. Yura, yang bernapas dalam api, memberitahu temannya untuk tidak ikut campur dan melarikan diri saja. Iblis berambut putih itu dengan arogan menyatakan bahwa ia akan menangani Yura sendirian. Sambil melemparkan bola api besar, ia kembali mencibir, bertanya apakah hanya itu yang bisa dilakukan Yura. Saat mereka bentrok, ia menyimpulkan bahwa Yura bukanlah orang yang diramalkan yang sedang dicarinya. Ia mencengkeram leher Yura dengan energi gelap, mencekiknya. Sambil mencekiknya, ia menikmati mana berkualitas tinggi dalam darahnya dan mengklaim ia hampir tidak bisa menahan diri. Yura berjuang untuk bernapas. Apinya berkedip saat ia melemah. Tiba-tiba, lengannya terkena sihir biru, memaksanya untuk melonggarkan cengkeramannya. Teman Yura, Hayang, berteriak padanya untuk melepaskan Yura dan dengan berani menyatakan dirinya sebagai lawannya. Iblis itu mengomentari persahabatan mereka yang menyentuh saat Yura terbaring tak sadarkan diri di belakangnya. Ia mencibir, bertanya apa yang menurutnya bisa dicapai dengan kekuatan selemah itu.
Saat iblis mengisi mantra gelap lainnya, sang teman sepenuhnya mengerti bahwa ia tidak bisa menang. Namun ia bertekad bahwa ia tidak bisa meninggalkan temannya, hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan tekad itu, ia melepaskan sihir biru es terkuatnya. Serangannya merobek sisi iblis, meninggalkan luka berdarah. Mata iblis itu bersinar merah karena terkejut karena terluka. Menyadari lukanya tidak sembuh, ia mengenali kekuatan misterius yang digunakan gadis itu. Sang teman tercengang. Sihirnya bukan es biasa dan mencatat bahwa biaya mananya sangat besar. Kelelahan, ia ambruk di seberang arena dari sang iblis. Iblis itu tertawa, menyadari bahwa gadis itulah sebenarnya penyihir yang diramalkan terlahir untuk menghancurkan iblis dan bersorak kegirangan karena telah menemukannya. Menjulang di atasnya, ia bersumpah akan secara pribadi membunuh anak ramalan itu. Sebuah suara tenang menyela, mengatakan itu tidak akan terjadi karena anak ramalan terlalu penting. Seonwoo muncul, mengaktifkan Heart of the Great Nature, dan menyatakan bahwa iblislah satu-satunya yang akan mati di sini. Iblis itu dengan marah mencoba meledakkannya ke samping dengan kekuatan gelap, berteriak agar jangan menghalangi jalannya. Kekuatannya meletus dalam ledakan ungu masif yang menelan area tersebut. Seonwoo memblokirnya dengan pelindung sihir yang bersinar, menyatakan bahwa serangan itu tidak akan berhasil. Iblis itu menjerit saat sihir Seonwoo mulai merobeknya. Seonwoo dan temannya, Hayang, menghujani bola-bola energi biru, berulang kali menyerang iblis itu. Iblis itu jatuh berlutut saat tubuhnya mulai hancur. Dalam ketakutan, ia takjub dengan mana Seonwoo yang luar biasa dan mempertanyakan bagaimana bocah nakal seperti itu bisa menggunakannya. Seonwoo menjelaskan bahwa ia memiliki lebih banyak pengalaman daripada kelihatannya, menekan lebih banyak kekuatan ke arah iblis itu. Iblis yang sekarat itu menyeringai bahwa setidaknya Seonwoo tidak akan mati sendirian, mengisyaratkan tindakan kebencian terakhir. Seonwoo memegang bola bercahaya di kepala iblis saat tubuhnya hancur. Energi gelap menyebar dari wujud iblis yang runtuh. Dengan kekuatan terakhirnya, iblis itu menerjang ke arah gadis yang tak sadarkan diri, berteriak mengincar anak ramalan. Seonwoo langsung menyiapkan mantra lain untuk mencegat serangan tersebut. Ledakannya menghantam iblis menjauh dari gadis itu. Darah menyembur saat iblis terluka parah dari jarak jauh. Seonwoo melihat sihir yang masih berputar di sekitar artefak seperti jam tangannya dengan perasaan terkejut. Jendela sistem mengumumkan bahwa penjahat peringkat B, Jinsan, telah disingkirkan dan kausalitas telah meningkat. Pesan lain memberi Seonwoo gelar, penyelamat, dan menghadiahinya 3.000 poin. Seonwoo mengamati bahwa gadis itu, Hayang, terbangun lebih awal dari yang diharapkan namun berhasil menahannya. Ia berpikir seiring iblis terus menargetkannya dan Seojun, mereka berdua akan tumbuh lebih kuat. Melihat Yura yang tak sadarkan diri, ia diam-diam mencatat nama gadis itu dan nama Yun Hayang, mengamati arena yang hancur dan tubuh yang tumbang. Seonwoo hanya besuka mereka selamat. Laporan berita kemudian mengkreditkan Seojun, Yura, dan 2 siswa lainnya karena mengalahkan iblis di akademi. Di rumah sakit, Yura mencemooh bahwa Seojun dipuji sebagai pahlawan meskipun tidak melakukan banyak hal. Hayang bergegas menghampiri, bersikeras Yura melakukan banyak hal dan mendesaknya kembali ke tempat tidur. Hayang mengingatkan Yura bahwa Yura melindunginya dari iblis, sementara Hayang pingsan karena malu. Duduk bersama, Hayang mengatakan luka mereka ringan dan sekolah hanya ingin mereka beristirahat sekarang setelah ujian selesai. Yura dengan pelan mengakui ia mendengar Hayang melawan iblis itu saat ia pingsan. Hayang bertanya mengapa Yura tidak melarikan diri saat ada kesempatan. Ia menepisnya dengan mengatakan siapapun akan melakukan hal yang sama. Hayang ingat pernah sendirian dan ditolong oleh Seonwoo, yang membuatnya ingin menjadi orang seperti itu bagi orang lain. Ia mengatakan ingatan itu memberinya keberanian untuk berdiri melawan iblis. Ia memberitahu Yura bahwa tidak apa-apa bersandar pada orang lain saat keadaan sedang sulit. Kata, bersandar, menggema di benak Yura, membangkitkan emosi yang terpendam. Yura teringat rumahnya terbakar. Dalam api itu, orang tuanya yang terluka memohon kepada seseorang untuk membawa Yura dan melarikan diri. Yura muda menjerit memanggil ibu dan ayahnya. Ia mengulurkan tangan dengan ngeri saat puing-puing dan api melahap mereka. Kembali ke masa sekarang, Yura mencengkeram sprei tempat tidurnya erat-erat, terguncang oleh ingatan itu. Berjuang dengan harga dirinya, ia mengatakan ia tidak membutuhkan bantuan siapapun, tetapi mengakui ia setidaknya harus mengucapkan terima kasih kali ini. Hayang menunjukkan bahwa tanpa Seonwoo, mereka berdua pasti sudah mati. Bingung bahwa Seonwoo yang konon menyelamatkan mereka, Yura bertanya apa maksudnya, dan Hayang menyuruh Seonwoo untuk menjelaskannya. Seonwoo melangkah ke kamar rumah sakit, tersenyum dari ambang pintu. Seonwoo menyapa mereka dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Seonwoo mengunjungi para gadis di kamar rumah sakit, mengatakan ia datang untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Ia menyerahkan sebuah amplop kepada Yura yang berisi bagian 5 juta won-nya dari hadiah penaklukan iblis, yang mengejutkannya. Seonwoo menjelaskan ia memberikan uang itu karena para pejabat mengatakan Yura yang membunuh iblis itu,
meskipun Yura ragu untuk menerimanya. Seonwoo ingat bahwa ketika ia tiba, iblis itu sudah sangat dilemahkan oleh serangan Yura dan dukungan Yun Hayang. Seonwoo menggambarkan pertarungan iblis itu berlangsung sengit sementara Hayang terkesan dan Yura terlihat skeptis. Ia bersikeras bahwa ia hanya memberikan pukulan penyelesaian dan menolak mengambil uang yang sebagian besar diperoleh dari usaha mereka. Yura menyuruhnya membagi rata hadiah 5 juta won antara dirinya dan Yun Hayang. Sebelum pergi, Yura dengan malu-malu berterima kasih kepada Seonwoo karena telah menyelamatkannya. Yura dan Hayang melihatnya pergi, meninggalkan keheningan sejenak. Seonwoo di dalam hati menyesalkan bahwa rencananya untuk lebih dekat dengan Yura melalui Hayang mungkin terlalu dini. Pesan sistem memberitahunya bahwa kasih sayang Yura terhadapnya telah naik ke level 1, dan ia memperoleh 2.000 poin. Hayang tertawa melihat Yura hanya bersikap dingin karena ia malu, mencatat kebanggaan Yura yang kuat. Sistem kemudian menawarkan diskon 50% waktu terbatas untuk kantong spasial 30 kg dan Seonwoo dengan gembira memutuskan untuk membelinya. Sementara itu, Yura bergegas menyusuri koridor, marah karena Kim Seonwoo berbohong tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Ia ingat bahwa ketika ia kehilangan kesadaran, iblis itu masih berada dalam kekuatan penuh, jadi Seonwoo pasti telah membunuhnya sendirian. Ia memikirkan bagaimana Seonwoo, yang konon bukan tipe perwujudan maupun dukungan, tiba-tiba menunjukkan bakat luar biasa di setiap bidang. Ia juga mengingat kemampuan spektakuler Yun Hayang dari pertarungan itu. Bayangan pertempuran melintas menguatkan betapa luar biasanya kekuatan mereka selama serangan iblis. Yura teringat pernah diberitahu bahwa Seonwoo juga telah banyak membantu Hayang. Ia bertanya-tanya mengapa seseorang dengan kemampuan seperti itu hidup layaknya siswa Undrachever berprofil rendah. Menyimpulkan pasti ada alasannya. Yura berspekulasi dengan muram bahwa seperti dirinya, Seonwoo mungkin kehilangan keluarganya karena iblis. Di tempat lain, Hayang melihat keluar dari jendela yang cerah, mengatur pembicaraan pribadi dengan Seonwoo. Ia memastikan pada Seonwoo bahwa pria itu belum memberitahu siapapun tentang kekuatan misterius yang dibangkitkannya. Kilas balik menunjukkan pesan teks Jinwoo yang menyuruh gadis itu menyembunyikan kemampuan barunya untuk saat ini agar pelatihan tidak menjadi lebih sulit, yang mana disetujui gadis itu. Hayang dengan antusias menyatakan ia ingin mempelajari kekuatan pembunuh iblisnya sendiri, dan Seonwoo mendorong sikapnya itu. Seonwoo mencatat bahwa dibandingkan dengan cerita aslinya, Hayang membangkitkan kekuatan pembunuh iblisnya sekitar sebulan lebih awal. Ia beralasan bahwa jika Hayang membangun kekuatannya lebih cepat, ia akan menjadi aset utama dalam pertempuran masa depan melawan Raja Iblis. Seonwoo bertekad untuk membesarkan Hayang dengan aman sebagai salah satu pendamping Seojun di masa depan, dan menawarkan untuk membuat rencana pelatihannya. Hayang dengan malu-malu meraih lengan bajunya, mengatakan ada satu hal yang ingin ia tanyakan. Ia bertanya apakah pria itu bergegas langsung ke tempat latihan setelah pelindungnya runtuh karena dirinya. Tersipu, Hayang menyebutkan ujian tengah semester dan serangan itu, mengatakan bahwa pria itu selalu memperhatikannya. Seonwoo terkejut saat Hayang dengan ragu-ragu mulai menyarankan bahwa ia mungkin menyukainya. Ia langsung bertanya mengapa pria itu terus mengkhawatirkannya begitu banyak selama ujian maupun saat serangan. Dalam hati, Hayang bertanya-tanya apakah Seonwoo menyukainya sementara Seonwoo semakin gugup. Seonwoo dengan cepat menyangkal asumsinya, mengatakan itu tidak seperti yang gadis itu pikirkan. Ia menjelaskan bahwa ia mempercayai potensinya selama ujian tengah semester dan berlari ke tempat kejadian hanya karena ia melihat ledakan, bukan secara khusus untuknya. Lega namun sedikit kecewa, Hayang menerima penjelasannya. Seonwoo dengan menggoda bertanya apakah ia mengira hal lain, dan ia dengan panik menyangkalnya. Ia menertawakannya sebagai lelucon sementara Seonwoo berpikir dalam hati bahwa sifatnya yang naif dan ceria membuat reaksi seperti itu tidak mengejutkan. Seonwoo merefleksikan bahwa meskipun Hayang itu penting, ia pantas berada di kelompoknya sendiri sementara Seonwoo akan fokus pada perencanaan dari balik layar. Hayang berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh salah paham akan niat Seonwoo, mencoba menenangkan perasaannya. Ia kemudian menyerahkan sebuah amplop berisi 7,5 juta won kepada Seonwoo, mendesak agar ia setidaknya menerima uang ini. Ia menyebutnya sebagai biaya kuliahnya dan mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama mulai sekarang, memanggilnya sebagai gurunya. Seonwoo bertekad untuk mendidik Hayang dengan benar sambil diam-diam berpikir anak-anak tidak mengerti nilai uang, meskipun hal itu menguntungkannya. Merasa bersemangat, ia menyatakan bahwa pelatihan akan dimulai besok. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu di ponselnya yang mengejutkannya. Seonwoo berseru kaget melihat apa yang dilihatnya, membuat Hayang bingung. Layarnya menunjukkan notifikasi bahwa banyak orang telah mentransfer sejumlah besar uang kepadanya, dan ia bertanya-tanya mengapa semua orang melakukan ini. Di tempat lain, Seojun menyeringai melihat ponselnya sendiri, berpikir yang lain pasti putus asa karena mereka tidak bisa memberikan uangnya kepadanya. Waktu berlalu dan Seonwoo melangkah ke sekolah. Sepatunya berbunyi klik saat ia berjalan menuju tujuan berikutnya. Ia menceritakan bahwa setelah ujian tengah semester, ia akhirnya memenuhi persyaratan guru Liang dengan mencapai peringkat ke-72. Ia memasuki ruang kelas khusus, tempat yang belum pernah dilihatnya sebelum regresi.
Narasi memperkenalkan siswa kelas 3 unggulan Kim Chen Hyun dan Park Min Hye. Kemudian menyoroti siswa tahun pertama peringkat 1, Choi Seon, dan peringkat 2, Jeon Mi. Di dalam, teman-teman sekelas memanggil Seonwoo untuk duduk di dekat mereka. Yura mengawasi dengan tenang, tidak mengatakan apapun saat ia mendekat. Seonwoo berpikir berada di kelas khusus akan memungkinkannya memengaruhi peristiwa penting di masa depan, tetapi segera ditarik saat seseorang memanggilnya tikus. Siswa berambut pirang, Park In-wan, mengejeknya karena membunuh iblis setengah mati dan mempertanyakan apakah ia pantas berada di meja mereka. Seonwoo menjawab bahwa ia memenuhi syarat berdasarkan aturan guru. In-wan mengancam akan menyingkirkannya sendiri, mencibir tentang peringkat rendah Seonwoo di posisi ke-72. Senior lain meneriakkan nama Park In-wan dan memerintahkannya untuk berhenti saat konfrontasi memanas di depan kelas. Seojun membela Seonwoo, menunjukkan bahwa waktu ujian tengah semester Seonwoo adalah 22,43 detik dan menyiratkan bahwa rata-rata kelas sebenarnya tidak turun karena dirinya. Yura menambahkan bahwa jika mereka mengabaikan tes pertama yang sangat awal, kinerja Seonwoo lebih baik daripada Park In-wan, semakin menjatuhkannya. Ia memberitahu In-wan bahwa dialah yang menurunkan level kelas dan harus berkelakuan baik, yang membuatnya sadar. In-wan berkomentar bahwa ia tidak tahu Yura sangat peduli pada Seonwoo, tetapi terus bertindak bermusuhan. Karena kehilangan kesabaran, In-wan berteriak bahwa ia tidak dapat mengikuti saran mereka dan menerjang untuk meninju Seonwoo. Seonwoo menangkap tinjunya di tengah ayunan, menghentikan serangan tersebut. Memegang tangan In-wan dengan cengkeraman yang menyakitkan, Seonwoo dengan tenang bertanya apa yang terjadi jika In-wan tidak dapat membuatnya pergi. Geram, In-wan menyulut kekuatannya. Api membungkus tinjunya saat ia berteriak pada Seonwoo. Sebelum ia dapat bertindak lebih jauh, pukulan kuat dari orang lain mengenainya, membuatnya pingsan. Jang Hyun-woo, anggota gugus tugas khusus, menendang In-wan dan menyuruhnya mendinginkan kepalanya. Saat asap mengepul dari kawah tempat In-wan mendarat, Hyun-woo memeriksa apakah Seonwoo baik-baik saja. Seonwoo berterima kasih kepada Hyun-woo, mencatat bahwa campur tangan ini sesuai dengan bagaimana cerita aslinya terungkap. Hyun-woo memuji hasil ujian tengah semester Seonwoo, mengatakan ia mengenali bakatnya dan mengumumkan bahwa gugus tugas khusus akan mengawasi aktivitas kelas khusus. Ia dengan santai memerintahkan yang lain untuk membangunkan In-wan, mengatakan bahwa ia memang mengharapkan masalah darinya. Hyun-woo kemudian secara diam-diam khawatir bahwa ia mungkin bertindak terlalu jauh dengan tendangannya, menggumam tentang anak-anak. Kemudian di markas besar, Hyun-woo bereaksi dengan terkejut saat diberitahu ia harus bekerja di sekolah. Ia meninjau kembali bagaimana iblis-iblis yang biasanya bersembunyi secara individu bisa berkoordinasi untuk menyerang akademi, yang tampak sangat mencurigakan. Berdiskusi dengan agen lain, ia mencatat bahwa iblis biasanya hanya menjawab pada seorang raja dan menyimpulkan bahwa ada orang dalam yang membantu mereka menyusup. Atasan mereka memerintahkan Hyun-woo untuk bekerja sama dengan pihak sekolah guna menemukan tujuan iblis dan pengkhianat tersebut. Hyun-woo memperkenalkan dirinya ke kelas khusus sebagai perwakilan dari gugus tugas khusus asosiasi. Para siswa bertanya apakah ini berarti mereka akan dikerahkan untuk berburu iblis sungguhan atau misi anti-teror. Ia mengatakan tidak langsung. Alih-alih, ia menjelaskan bahwa di bawah bimbingannya, mereka akan mengambil bagian dalam misi pengintaian zona kemunculan monster. Ia memperingatkan bahwa misi-misi itu mengandung bahaya dan mereka harus segera melaporkan hal yang mencurigakan. Di dalam hati, ia merenungkan bahwa area itu sebenarnya adalah medan pelatihan rahasia yang aman bagi gugus tugas. Ia mencatat ada satu dungeon di sana, tetapi telah dibersihkan, dan lingkaran sihir pengawasan akan mendeteksi siapapun yang mencurigakan. Karena siswa kelas khusus memiliki lebih banyak kebebasan daripada yang lain, ia mencurigai orang dalam itu kemungkinan ada di antara mereka. Seonwoo berpikir ini mungkin juga diyakini Hyun-woo, dan mencatat hal ini. Akan tetapi, Seonwoo tahu bahwa memang ada iblis penyusup di sekolah dan beralasan bahwa sang pengkhianat akan tetap diam untuk saat ini. Ia malah berfokus pada tahap tersembunyi Dungeon, di mana ia harus memastikan Seojun mendapatkan pedang peringkat S. Selama kegiatan yang akan datang, ia berencana untuk mendukung Choi Seon, yang akan menemani Seojun. Hyun-woo mengakhiri pengarahan dengan deklarasi keras, dan stafnya memukul lantai. Ia memerintahkan para siswa untuk membentuk pasangan dan pindah ke area operasi. Sementara Seonwoo memutuskan untuk mengikuti alur cerita aslinya secara tepat kali ini. Seonwoo khawatir bahwa penambahannya yang tak terduga ke dalam kelas tersebut mungkin akan entah bagaimana mengubah pembagian tim yang diacak. Malam itu, ia berdiri di bawah bintang-bintang, menyadari sesuatu tentang hasilnya. Ia mengetahui ia dipasangkan di kelompok 14 dengan Choi Seon peringkat 1 tahun pertama, yang mengejutkannya. Seon, yang salah membaca ekspresinya, bertanya-tanya apakah berada dalam satu kelompok dengannya mengecewakan Seonwoo. Siswa laki-laki lain menatap tajam dengan cemburu pada Seonwoo karena dipasangkan dengan Seon, menggerutu bahwa ia mendapatkan gadis itu sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Seon mencatat bahwa tidak seperti yang lain, hanya Seojun dan Seonwoo yang tidak tampak bersemangat dipasangkan dengannya. Dalam hatinya,
Ia mengeluh bahwa satu-satunya orang yang tidak menyukainya adalah Seonwoo, bukan Seojun seperti yang mungkin ia perkirakan. Seojun memberitahu Siun bahwa mereka harus berangkat duluan, dan gadis itu setuju. Senior lain meratap dengan keras bahwa ia juga menginginkan tamasya romantis dengan junior yang manis. Di dekat mereka, Seojun dan Yura, yang terdaftar sebagai kelompok 15, berbicara sementara Seojun menyebut senior itu menyedihkan karena bereaksi berlebihan. Senior yang putus asa itu berseru tentang status Siun yang luar biasa sebagai putri satu-satunya dari keluarga sihir bergengsi dengan keterampilan sekaligus kecantikan. Seojun dengan ketus menunjukkan bahwa Yura juga berasal dari keluarga sihir, sementara Yura menyuruhnya untuk tidak melibatkannya dalam perbandingan. Senior itu bersikeras bahwa Siun sangat spesial, berbeda bahkan dari era mereka. Pasangan lain, Shin Yongjin dan John Mi di kelompok 16, berjanji untuk bekerja sama, dengan bercanda menggunakan bahasa kakak tertua. Seseorang yang melihat ke langit berkomentar tanpa henti bahwa Seonwoo beruntung dengan rekan setimnya. Di dalam hutan, Siun berjalan di belakang Seonwoo saat mereka memulai jalur misi mereka dalam keheningan yang canggung. Siun berpikir bahwa jika baik ia maupun Seonwoo merasa tidak puas satu sama lain, itu mungkin benar-benar membuat kerja sama lebih mudah untuk tujuannya. Seonwoo mengingat kembali seberapa jauh ia telah melangkah sejak menjadi yang terakhir di sekolah, sekarang duduk di kelas khusus dan berteman dengan lingkaran Seojun. Siun akhirnya memberitahunya bahwa perilakunya menonjol dan terlihat mencurigakan. Sistem memberitahu Seonwoo bahwa Choi Siun telah menjadi penasaran dengannya, menghadiahinya 500 poin. Untuk memecah ketegangan, ia menunjuk ke arah sesuatu di hutan dan menyarankan agar mereka pergi menyelidikinya bersama. Siun setuju sambil bersumpah dalam hati bahwa apapun yang direncanakan Seonwoo tidak akan berhasil padanya. Gadis itu tersenyum cerah dan mengatakan bahwa ia berharap mereka bisa bekerja sama dengan baik. Sementara di dalam hati ia yakin ia bisa menentang niat pria itu. Seonwoo, yang sedikit terkejut dengan nadanya, memanggil namanya untuk melanjutkan percakapan. Siun menjawab dengan riang, tetapi Seonwoo berpikir ekspresinya terlihat seperti seseorang yang sedang merencanakan sesuatu lagi. Ia ingat bahwa pada titik cerita aslinya ini, Siun terpaku pada perekrutan Seojun karena itu meningkatkan nilainya sendiri. Siun memutuskan untuk menggunakan eksplorasi mereka sebagai umpan untuk memancing Seojun. Percaya ini akan menjaga peristiwa tetap pada jalurnya. Siun mengakui bahwa setelah melihat pertumbuhan Seonwoo sejak penghinaan awalnya, ia menganggapnya semakin mengesankan. Gadis itu memuji betapa kuatnya pria itu, hingga bisa masuk ke kelas khusus. Sementara Seonwoo bersikeras bahwa kegagalan awalnya hanyalah kesalahan satu kali. Kemudian Siun memperingatkan bahwa memaksa masuk ke kelas khusus bisa berbahaya baginya. Ia menguraikan bahwa dengan menarik terlalu banyak perhatian, Seonwoo mungkin menciptakan musuh di dalam kelas. Narasi menjelaskan bahwa meskipun Siun tampaknya memiliki segalanya, keluarga, bakat, dan penampilan, ada sisi lain dari dirinya. Sisi tersembunyi itu adalah usaha bertahun-tahun dan pelatihan obsesif untuk memenuhi standar ketat keluarganya. Tekanan ayahnya dan dorongan tanpa henti itulah yang menempa citra kesempurnaannya. Di luar, ia baik kepada semua orang, tetapi ia hanya menjaga agar orang-orang yang bisa meningkatkan statusnya tetap dekat. Kemunafikan yang dibina ini menjadi caranya bertahan hidup di dunia kelas, atas meskipun hal itu membawa kesepian. Kembali ke masa kini, Seonwoo meremehkan risiko tersebut, mengatakan ia tidak benar-benar berpikir dalam hal mencari musuh. Siun menunjukkan bahwa meskipun mereka menyembunyikannya, beberapa teman sekelas kemungkinan membenci kehadirannya, seperti yang dilakukan Park In-wan. Seonwoo dengan blak-blakan menjawab bahwa ia tidak peduli. Ia memberitahu gadis itu bahwa ada sesuatu yang benar-benar harus ia capai melalui kelas khusus, menyebutnya sebagai tujuan hidupnya. Frasa tujuan hidup menjejutkan Sayun, membangkitkan Kinangan. Gadis itu teringat ayahnya menyatakan bahwa ia telah merencanakan seluruh hidup Siun dan memerintahkannya untuk mengikutinya. Ayahnya bersikeras bahwa semua yang ia lakukan adalah demi Siun, membuat gadis itu terjebak dalam ekspektasinya. Masa lalu dan masa kini kabur saat ia ingat pernah menjawab, "Baik, ayah." Sementara sekarang mengulangi kata-kata Seonwoo tentang memiliki tujuan hidupnya sendiri, Siun mengatakan ia sekarang agak memahami mengapa para guru menyukai Seonwoo, menghargai tekadnya. Ia kemudian dengan tajam bertanya, apa yang sebenarnya bisa ia capai hanya dengan memasuki kelas khusus. Sebelum ia bisa menjawab, Seonwoo merasakan lonjakan niat membunuh yang tiba-tiba dari dekat. Ia berteriak bahwa itu berbahaya, menarik Siun mendekat dan mengangkat pelindung saat serangan meluncur ke arah mereka. Sebuah proyektil menyala menghantam tanah tempat mereka berdiri, dan ia menyadari bahwa mereka sedang diserang. Mereka melihat bahwa penyerangnya adalah Park In-wan, yang menuduh Seonwoo masih belum memahami posisinya. Berbalut api, In-wan memberi Seonwoo satu kesempatan terakhir, memerintahkannya untuk tetap menundukkan kepala di sekolah jika ia ingin hidup. Seonwoo menyiapkan mantra biru yang menyala, dan dengan tenang bertanya apa yang terjadi jika ia menolak. In-hwan mengatakan kejinya di ambang kehilangan semua kendali. Ia meletus dalam kemarahan,
berteriak bahwa Seonwoo harus mati saat ia menyerang dengan kekuatan yang menyala-nyala. Sebuah mata unggu megais terbuka di hutan, menampakkan pengawasan jarak jauh. Melalui mata yang disihir ini, anggota gugus tugas mengawasi amukan api Inwan dari atas. Mereka juga mengamati siswa lain yang sedang bertempur melawan monster di tempat lain di hutan. Penyihir dukungan Baek Yujin, yang mengawasi melalui mata sihir tersebut, bertanya-tanya apakah benar-benar ada mata-mata iblis di antara anak-anak ini seperti yang diperintahkan, sambil memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari gugus tugas khusus anti-teroris. Para agen gugus tugas khusus berdiskusi bahwa para siswa terlihat seperti peserta pelatihan biasa dan memutuskan bahwa mata-mata iblis manapun akan menampakkan diri begitu anak-anak itu meninggalkan area pelatihan. Mereka memerintahkan agar siswa yang mencurigakan atau siapapun yang meninggalkan zona pelatihan harus segera dilaporkan. Menggunakan mata sihirnya, sang agen melihat sesuatu yang tidak biasa di antara para siswa dan bertanya-tanya, apakah salah satunya mungkin adalah orang dalam. Melalui mata tersebut, ia melihat para siswa bertarung dengan intensitas yang putus asa, mencatat mereka bertarung seolah-olah hidup mereka dipertaruhkan. Mengamati kelompok Kim Seonwoo, ia mengakui keluaran sihir mereka tinggi dan khawatir bahwa pertarungan berkepanjangan dengan senior peringkat 5 bisa mengganggu rencana besar mereka. Kim Seonwoo mulai menyalurkan gelombang energi sihir yang kuat. Saat Choi Seon melindungi mereka dengan pelindung es, Kim Seonwoo berteriak pada senior yang mengamuk itu untuk hanya bertarung selama latihan dan menyuruh Seon mundur. Seon dengan marah memarahi para senior itu karena mengubah hal ini menjadi perkelahian memalukan yang lahir dari rasa inferiority kompleks, rasa rendah diri, dan menjerit frustrasi. Park In-wan, marah dan terbakar dengan kekuatan, bersumpah untuk menghancurkan Kim Seonwoo secara pribadi. Ia melepaskan serangan api besar-besaran pada Seonwoo, berteriak cemburu karena semua orang terus melindungi pria itu. Ledakan itu menelan area tersebut dalam kobaran api sementara Seonwoo terlempar ke udara di tengah ledakan itu. Penyihir pemantau mengutuk bahwa lingkaran sihir yang mereka gunakan untuk mengawasi tempat latihan tiba-tiba menghilang. Ketika pengawas pendekar pedang meraih senjatanya untuk pergi, penyihir itu mengingatkannya bahwa mereka berjanji kepada sekolah bahwa para siswa tidak akan dirugikan. Pendekar pedang itu bersikeras bahwa ia akan menghentikan pertarungan itu sendiri dan menyuruh penyihir tersebut untuk terus mengawasi zona lain dan melaporkan jika ada insiden. Sambil berlari menuju kekacauan, ia menyadari siswa yang bertarung itu adalah Park In-wan, Kim Seonwoo, dan Choi Seon, keturunan dari keluarga sihir besar. Khawatir pada anak-anak itu, ia berharap tidak ada yang salah saat Seon membekukan dirinya dalam pelindung es raksasa untuk memblokir api. Park In-wan mengoceh bahwa Seonwoo seharusnya tetap menjadi badut dan seseorang sepertinya tidak berhak berdiri sejajar dengannya. Ia menyerang lagi dengan tinju api, bertekad untuk mengalahkan Kim Seonwoo. Seon berjuang mempertahankan pertahanan esnya dan menyadari ia tidak dapat lagi menahan serangan In-wan. Saat Park berlari dari tempat latihan, ia tanpa sadar memasuki area pengawasan yang diawasi oleh gugus tugas. Penyihir itu dengan segera melaporkan bahwa siswa Park In-wan sedang meninggalkan tempat latihan dengan kecepatan tinggi. Pengawas pendekar pedang mengonfirmasi laporan itu dan menyiapkan pedang sihirnya. Seonwoo menyeringai, tahu bahwa Park In-wan sekarang akan menarik perhatian penuh dari gugus tugas khusus. Saat melarikan diri, Park khawatir tentang bagaimana cara meloloskan diri dari Seonwoo, lalu menyadari ada mata ungu yang tidak menyenangkan yang melacaknya. Ia semakin panik ketika menyadari agen pendekar pedang itu kini juga mengejarnya. Kembali di tempat terbuka, Seon mendinginkan Seonwoo dengan sihirnya. Terhibur oleh situasinya, Seonwoo berpikir kekacauan yang disebabkannya seharusnya cukup untuk menarik perhatian tanpa terlalu banyak mengubah perkembangan cerita. Seon memarahinya atas aksi nekatnya, tetapi mengakui bahwa ia terlihat mengesankan. Gadis itu takjub bahwa pria itu berhasil mengalahkan senior peringkat 5, Park In-wan, dan mengatakan kemenangannya bisa mengguncang peringkat senior. Sementara Seonwoo dengan rendah hati mencatat bahwa ia hanya mengusir Park karena momentum, Seon masih merasa sedikit kasihan pada Park, menduga bahwa Park hanya ingin bekerja sama dengan Lee Seo-jun, dan ia dengan tulus berterima kasih kepada Seonwoo karena telah menyelamatkannya. Sebuah pesan sistem muncul menunjukkan bahwa penguasaan, mastery, Seon telah meningkat. Pesan lain menyatakan bahwa minat Choi Seon pada Seonwoo telah naik 1 poin. Mengejutkannya. Seon mengakui bahwa pada awalnya ia tidak terlalu memikirkan Seonwoo. Ia ingat pernah melihatnya sebagai pencari perhatian yang tidak terampil di awal semester, tetapi setelah menyaksikan usahanya baru-baru ini, pandangannya terhadapnya telah berubah. Duduk di sampingnya di bawah langit malam, ia mengatakan bahwa pria itu sekarang tampak sama sekali berbeda dari murid peringkat terakhir yang suka pamer yang pernah dikenalnya. Penasaran? Seonwoo bertanya bagaimana gadis itu akan mendeskripsikannya akhir-akhir ini. Seon dengan main-main memanggilnya, orang yang menarik. Menyamakannya dengan seseorang yang memiliki bakat seperti seorang jester, pelawak badut istana. Setelah beristirahat, ia dengan riang menyarankan mereka untuk terus bergerak. Seonwoo yang sedang menikmati waktu istirahat itu dengan enggan bertanya, apakah mereka benar-benar harus bangun sekarang. Seon bersikeras bahwa mereka perlu menyelesaikan sesuatu agar Seonwoo tidak diremehkan oleh senior seperti Park In-wan,
dan ia menuju ke arah monster latihan di dekat sana. Ia berjalan mendekati seekor ular raksasa. Keduanya sesaat bingung satu sama lain. Kemudian gadis itu meneriakkan nama monster itu dan memulai pertarungan. Sambil menonton, Seonwoo mencatat bahwa itu hanyalah monster latihan dan menyiapkan sihirnya sendiri. Siun menghindar saat ular itu menerjang, ketika kilatan sihir elemen cahaya tiba-tiba menyerang monster itu. Menyadari bahwa serangan cahaya itu bukan miliknya, Siun terkejut. Seonwoo tersenyum pada dirinya sendiri, sudah menduga Lee Seojun akan muncul pada saat ini. Lee Seojun tiba sambil memegang pedang bercahaya dan bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Saat ia menyarungkan pedangnya, ia berkomentar bahwa ia mencoba membantu situasi tersebut dengan usahanya sendiri. Mengamati area dan ular yang terbunuh itu, ia menyimpulkan tidak ada monster yang terlalu berbahaya di sekitar. Menjadi lebih rileks, ia mengakui bahwa ia terlalu tegang karena ini dilabeli sebagai zona bahaya. Siun memujinya sebagai seorang jenius dan mengusulkan agar keluarganya mensponsorinya sehingga bakatnya akan semakin bersinar. Ia tertawa dan berkata mereka bisa membicarakannya nanti. Memperhatikan mereka, Seonwoo berpikir bahwa timing dan anggota partinya sekarang sudah sempurna. Ia beralasan bahwa selama peristiwa besar di mana Lee Seojun menemukan tahap tersembunyi, hidden stage, masih terjadi, ceritanya akan tetap pada jalurnya. Ia mengungkapkan bahwa jalur perjalanannya tadi dimaksudkan untuk mengarahkan Siun ke dekat Dungeon, sehingga gadis itu secara alami akan bergabung dengan Seojun ketika ia mencapainya. Seonwoo menunjuk ke sebuah cahaya aneh di depan dan memanggil perhatian semua orang. Mereka melihat sebuah pintu masuk, gua bercahaya memengkakan cahaya biru. Seojun menyadari cahaya itu dan menyadari bahwa itu memancar dari dalam gua. Seonwoo berpura-pura penasaran dan menyarankan mereka pergi menyelidiki cahaya itu bersama. Kelompok itu masuk dan menemukan bahwa Dungeon latihan yang seharusnya sudah dinonaktifkan itu sebenarnya berisi sebuah tahap tersembunyi. Seojun menjelaskan bahwa tahap tersembunyi seperti itu adalah Dungeon langka di dalam Dungeon, lebih sulit dari biasanya tetapi menawarkan hadiah yang jauh lebih besar. Seonwoo memastikan bahwa kejadian berjalan persis seperti yang ia ingat dari cerita. Ia mengingat bahwa lantai tersembunyi menara pembuktian dulunya juga merupakan jenis tahap tersembunyi tempat terakumulasinya mana mistik. Ia ingat bahwa dalam alur cerita aslinya, tahap tersembunyi muncul di Dungeon yang dimodel ulang dan telah dinonaktifkan ini. Dalam versi itu, Seojun dan Siun bekerja sama untuk mengalahkan bos dan mendapatkan senjata peringkat S yang legendaris. Episode itu menjadi titik balik Seojun, membuatnya mendapatkan ketenaran besar saat ia memamerkan senjata peringkat S itu di konferensi pers dengan Siun di sisinya. Narasi tersebut menekankan bahwa hasil yang lebih penting adalah pertumbuhan Siun, bukan sekadar senjata Seojun. Pada versi aslinya, Siun menjadi pendamping setia Seojun setelah membersihkan tahap tersembunyi itu, dan Seonwoo telah mempersiapkannya dengan cermat sehingga mereka masih bisa menyelesaikannya. Di dalam Dungeon, Seojun ingin segera menantang tahap tersebut sendiri, tetapi Seonwoo awalnya menolak. Seojun berpendapat bahwa mereka harus melaporkan tahap tersembunyi tersebut ke gugus tugas karena banyaknya hal yang tidak diketahui. Sementara Seonwoo dalam hatinya menyebut Seojun terlalu kaku. Saat mereka berdebat, Siun berjalan lebih dulu di atas batu loncatan menuju portal misterius. Siun menatap pusaran air di bawahnya, terpesona. Bidikan close-up menunjukkan matanya mencerminkan mantra sihir yang mempengaruhinya. Suara hantu memanggilnya untuk melangkah ke dalam pusaran, dan sosok bayangan penyihir meniru gerakannya dari bawah. Siun merunduk dan menyentuh kolam yang berkilauan. Tubuhnya tiba-tiba terseret ke dalam air saat sihir itu menariknya pergi. Seojun dan Seonwoo merasakan energi jahat, berbalik, dan meneriakkan namanya. Wajah penyihir hantu itu muncul, mengungkapkan ancaman sebenarnya di dalam tahap tersembunyi tersebut. Entitas itu sepenuhnya muncul, merasuki tubuh Siun dan mengungkapkan dirinya sebagai penyihir hantu, Ghost Witch. Berperingkat B Seonwoo dan Seojun mengenalinya sebagai monster dan bergegas menuju Siun, berteriak agar gadis itu tersadar. Penyihir hantu mengklaim kepemilikan atas Siun, mencengkeramnya sebagai wadahnya. Anak-anak laki-laki itu menyerang, melepaskan kekuatan mereka untuk menyerang. Seonwoo menyadari dengan ngeri bahwa dalam garis waktu yang diubah ini, monster itu menyerang terlebih dahulu, artinya ceritanya sudah menyimpang dari aslinya. Si hantu membangkitkan badai siklon es dan energi yang menjulang tinggi, membuat ruangan itu kewalahan. Keduanya melihat dengan waspada saat portal dan struktur es di sekitarnya bereaksi keras terhadap sihir penyihir itu. Seojun bertanya apa yang terjadi saat ia dan Seonwoo memproses bahwa Siun telah diculik oleh monster. Mereka memutuskan untuk mengejarnya melalui portal lain guna menyelamatkannya. Seonwoo menjelaskan bahwa jika mereka menunggu, penyihir hantu akan menguras mana Siun dan membunuhnya. Ia beralasan bahwa begitu penyihir selesai menyerap mananya, monster itu akan menjadi lebih berbahaya. Jadi, mereka harus segera bertindak bersama. Meyakini hal itu, Seojun setuju bahwa mereka tidak punya pilihan. Ia menggenggam pedangnya, siap bertarung. Kedua siswa itu berlari lebih dalam ke tahap tersembunyi, untuk segera menyelamatkan Siun. Di luar,
Petugas gugus tugas menginterogasi Park In-wan, menuntut untuk mengetahui dengan siapa ia berkonspirasi dan apa tujuan mereka. Park bersikeras ia tidak melakukan apa-apa, tetapi petugas mendesaknya mengapa ia tiba-tiba mencoba melarikan diri. Park terbayang kembali saat Seon-woo mengancamnya, dan dengan putus asa mengklaim ia berada di pihak yang salah. Petugas memutuskan ia dapat mengetahui bahwa Park menyembunyikan sesuatu, dan mengatakan ia akan bersikap lunak jika Park mau mengaku. Ia secara formal mengidentifikasi Park In-wan sebagai siswa tahun kedua peringkat kelima dari akademi. Atas dugaan berkolusi dengan pasukan iblis, ia menahan Park di bawah penahanan darurat, membuat Park kebingungan. Petugas melaporkan via radio kepada agen Baek Yujin bahwa tersangka telah tertangkap dan harus ditahan. Baek Yujin panik saat intel baru tiba bahwa 3 siswa telah memasuki Dungeon yang dimodel ulang. Sihir pengawasan mereka menunjukkan gua yang dulunya tidak aktif itu kini bersinar dengan cahaya Dungeon. Sang pendekar pedang ingat bahwa Dungeon itu seharusnya sudah dinonaktifkan dan hanya berupa gua kosong. Ia terkejut mengetahui bahwa sebuah tahap tersembunyi telah terwujud di dalam Dungeon tersebut. Kembali di tahap tersembunyi yang sedingin es, langkah Seon-woo berderak di tanah beku. Badai salju yang dahsyat berputar di sekitar area tengah, menandakan domain sang bos yang telah diperkuat. Seo-jun mencatat bahwa penyihir itu pasti menggunakan mana es yang dicuri dari Siun untuk memperkuat seluruh area. Berjuang melawan hawa dingin, ia khawatir ia tidak akan bisa bertahan lama jika begini terus. Seon-woo tiba-tiba menyampirkan perlengkapan hangat ke bahu Seo-jun. Seon-woo menyuruhnya memakai mantel itu agar tetap hangat, meyakinkannya dengan senyuman. Sebuah kilas balik menunjukkan Seon-woo membeli peralatan musim dingin dan menyimpannya dalam kantong dimensional, mengantisipasi iklim tahap tersembunyi yang membeku. Seo-jun, takjub dengan kantong dimensional itu, bertanya bagaimana Seon-woo mampu membeli item semahal itu, dan Seon-woo dengan santai menjawab bahwa itu berkat saham. Seon-woo kemudian menarik keluar mantel hangat melalui portal. Mengenali Siun yang masih tidak sadarkan diri di kejauhan, melihat sosok tegaknya di depan, Seo-jun merasa lega. Gadis itu tampak tidak terluka dan mendesak agar mereka bergegas menyelamatkannya. Pasangan itu berlari ke arahnya menerjang badai salju, bertanya di mana letak pintu keluarnya. Seo-jun menyiapkan bilahnya, waspada oleh lonjakan sihir es lainnya. Sebuah serangan kuat membuatnya terlempar. Seon-woo mengulurkan tangan dengan kaget saat medan perang meletus. Terbungkus es, Siun yang dirasuki iblis memblokir serangan dan sang penyihir mengomentari reaksi cepat Seon-woo. Penyihir hantu menjulang di belakang Siun, sepenuhnya mengendalikannya saat monster itu mengejek dengan mengeluh bahwa ini tidak menyenangkan. Keterampilan sistem Seon-woo memperingatkan tentang niat membunuh dari Siun yang kerasukan, dan ia menjelaskan kepada Seo-jun bahwa mereka harus mengalahkan penyihir hantu untuk menyelamatkannya. Sambil memegang Siun seperti boneka, sang penyihir menikmati rasa mana esnya. Monster itu menyatakan bahwa begitu ia selesai menyerap Siun, ia akan menjadi lebih kuat. Penyihir itu kemudian mengarahkan kekuatannya ke arah kedua pemuda itu, menyatakan bahwa mereka adalah yang berikutnya. Seon-woo mencatat bahwa sebagai undead, mayat hidup, penyihir hantu itu rentan terhadap atribut cahaya Seo-jun. Meskipun situasinya berbahaya, Seo-jun melesat maju di atas pancaran cahaya untuk menyerang. Sementara Seon-woo memberikan dukungan dari bawah, Seon-woo menghindari es yang berjatuhan saat ia bermanuver ke posisinya. Ia memutuskan bahwa selama sang penyihir menghuni tubuh Siun, mereka harus bertarung dengan hati-hati. Narasi menyoroti bahwa Siun, yang biasanya merupakan siswa peringkat pertama tahun pertama dan penyihir tipe perwujudan, kini dijadikan senjata oleh penyihir hantu untuk melawan sekutunya sendiri. Es meledak di bawah pijakannya saat gadis itu berlari maju, memulai bentrokan berkecepatan tinggi. Seorang lawan menyerang menerjang ledakan es saat narasi melabeli keahliannya sebagai subspesialisasi. Seon-woo mengamati Choi Siun melompat dengan pedang es, mengidentifikasi kemampuannya sebagai tipe penguatan. Menyadari mereka tidak dapat menaklukkan musuh dengan mudah, Seon-woo memutuskan satu-satunya pilihan mereka untuk saat ini adalah terus bertahan. Cahaya dan proyektil es melesat ke arah satu sama lain saat Seo-jun dan Seon-woo bersiap mencegat serangan. Seo-jun memblokir pukulan instruktur sementara Siun menukik masuk, mengubah sparring itu menjadi pertarungan jarak dekat 3 arah. Instruktur, penyihir hantu Siun, melepaskan diri dan menyerbu Seon-woo secara langsung saat gelombang paku es naik di antara mereka. Siun mengepalkan senjata esnya yang bersinar, mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Ia membanting tangannya ke bawah untuk membuat medan es yang lebih besar, memperkuat kendalinya atas arena. Instruktur, penyihir hantu Siun, mengayunkan busur cahaya yang menghancurkan serangan es Seon-woo yang deras. Siun mundur melintasi tanah yang membeku sementara instruktur terus menekannya dengan gelombang pedang. Siun yang kerasukan mengejek instruktur, Seo-jun, bertanya apakah pria itu bersikap lunak padanya hanya karena ia terlihat seperti gadis kecil. Ia mengejek serangan lemah mereka dan menyerbu ke depan dengan ledakan besar kekuatan es. Pilar esnya mendekat, memaksa Seo-jun dan Seon-woo untuk bertahan bersama di dalam penjara paku es yang menyempit. Mengawasinya, Seon-woo mencatat bahwa pergantiannya antara menyerang dan bertahan sangat cepat,
serta atribut esnya selaras dengan lingkungan. Seonwoo menghindari lebih banyak serangan es, terkejut dengan rentetan serangan yang tak henti-hentinya. Paku es lain meletus di dekat kakinya, memperketat jerat medan perang yang membeku itu. Ia berbalik dan melihat jalan keluar terhalang oleh dinding es yang menjulang tinggi. Dikelilingi oleh tombak es, Seonwoo menyadari jalurnya benar-benar tertutup. Sang penyihir yang berbicara melalui siun dengan angkuh mengatakan pada mereka bahwa mereka terjebak. Seonwoo berbisik sementara hujan pecahan es membombardir tanah di belakangnya. Di bawah tekanan, Seojun menuntut agar Seonwoo akhirnya memberitahunya tentang rencananya. Seonwoo menjelaskan bahwa mereka harus mencari dan mengancam tubuh asli sang penyihir sehingga iblis itu akan terpaksa meninggalkan tubuh Siun. Saat mereka menangkis serangan, Seojun mengeluh bahwa area itu dipenuhi es yang tak bisa dibedakan dan memohon pada Seonwoo untuk setidaknya menunjukkan dengan tepat lokasi sang penyihir. Seonwoo mengakui ia tidak tahu di mana tubuh aslinya. Sebuah kilas balik menunjukkan serita asli di mana Seojun memetong seluruh dungeon beku untuk membuna penyihir itu. Seonwoo meminum elisir dan mengatakan bahwa dalam plot aslinya, Seojun mengalahkan sang penyihir dengan menebas segalanya. Bersikeras Seojun dapat mengulangi prestasi itu. Seonwoo menggunakan elisir mana yang diamplifikasi, Amplified Mana Elisir, pada Seojun, sangat meningkatkan pemulihan mananya untuk waktu yang singkat meskipun nantinya ada hukuman penalti. Ia menoleh ke arah Seojun dan menyatakan bahwa kali ini yang akan melakukan prestasi itu adalah Seojun sendiri. Seojun merenungkan bahwa ia selama ini menganggap ini sebagai pertarungan normal dan mulai mempertimbangkan kembali untuk melepaskan pengekangannya. Dalam kilas balik interogasi, seorang guru memarahi pengganggu berantai karena memicu perkelahian dan kalah, dan anak laki-laki itu dengan malu-malu setuju. Guru yang menginterogasi menyesal tidak menyelidiki setiap siswa lebih teliti dan memastikan bahwa insiden anak yang hilang tidak terkait dengan pengganggu tersebut. Pengganggu itu dengan panik bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa lagi tentang situasi tersebut. Di luar Dungeon, fakultas memperdebatkan janji keselamatan siswa sementara salah satu dari mereka mengakui kesalahannya, mengatakan tahap tersembunyi itu tidak terduga. Mereka membahas opsi penyelamatan, memutuskan untuk pertama-tama mencoba membuka portal dari luar. Menyadari mereka mungkin gagal, mereka memutuskan untuk bergantung pada siswa tersebut guna membersihkan tahap tersembunyi dan berdoa untuk kepulangan mereka.